Putusan MK nomor 60 dan 70 terkait penyelenggaraan pilkada tak hanya membuat pesta demokrasi tanah air menjadi semarak, tapi juga mengubah peta koalisi politik yang sebelumnya telah terbentuk saat Pilpres lalu. Tak hanya paslon yang mendaftar di saat-saat terakhir masa pendaftaran bakal calon kepala daerah, pasangan calon yang telah mendaftar pun mendapat dukungan tambahan dari sejumlah partai politik. Pasangan Pramono dan Rano Karno mendapat dukungan dari Partai Hanura, sedangkan pasangan RK Suswono mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Nusantara. Kamis malam, perwakilan DPD Hanura menyerahkan sejumlah dokumen ke KPU DKI Jakarta. Berarti pasangan Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan Partai Hanura dengan perolehan suara 14,46%. Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga mendapat dukungan tambahan dari Partai Kebangkitan Nasional. Dengan demikian, ada 14 partai merapatkan barisan di kubu RK Suswono dengan total suara 83,43%. Hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala daerah Jakarta, pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana menambah daftar pasangan calon di kontestasi Pilkada Jakarta. Total ada 3 pasangan bakal calon yang akan bertarung dalam Pilkada Jakarta mendatang. Pasangan calon Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Honoris Causa Dr. Dharma Pongrekun dan wakilnya Dr. Insinyur R. Kunwardana Adiyoto MT. Beliau juga sudah mendaftarkan tadi pada pukul 19.00 dan ketiga bakal calon ini statusnya lengkap dan diterima. Di Jawa Barat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sempat disebut-sebut akan membuat kejutan dengan mengusung Anies Baswedan melaju di Pilgub Jabar mendatang akhirnya batal. Dan resmi mengusung JJ Wiradinata Ronald Sunandar Surapraja sebagai pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur dalam Pilkada Jawa Barat 2024 di menit-menit akhir masa pendaftaran bakal calon kepala daerah di KPU Jawa Barat. Anies Baswedan batal melaju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Hal ini disampaikan oleh juru bicaranya Sarin Hamid yang menyebut tidak adanya aspirasi dari warga Jawa Barat menjadi pertimbangan Anies Baswedan tak melanjutkan tawaran untuk berpartisipasi di Pilgub Jabar. Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa untuk itu pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Sementara itu di Jawa Timur, pasangan bakal calon gubernur Jatim dan wakil gubernur Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa, Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim Kamis malam mendaftar ke KPU Jawa Timur dengan diantar langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Pasangan Luluk Lukmanul melengkapi 2 pasangan bakal calon gubernur Jawa Timur sebelumnya yang telah mendaftar, yaitu pasangan Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, dan paslon Tri Risma Harini dan Gus Hans. Bakal calon gubernur Luluk Nur Hamidah mengaku sangat bangga dengan Provinsi Jawa Timur karena terdapat 3 calon perempuan. Sebelum pendaftaran Luluk Lukmanul yang diusung PKB, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur memperkenalkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans kepada kader di kantor DPD PDIP Jawa Timur pada Kamis malam. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan selain PDI Perjuangan, pasangan Risma Gus Hans ini juga didukung oleh Partai Hanura, partai non-parlemen. Hingga batas akhir pendaftaran Pilkada 2024, total 517 pasangan calon yang diusung PDIP sudah terdaftar dengan rincian 37 paslon tingkat provinsi dan 480 paslon tingkat kabupaten kota. Tim Liputan Metro TV. Nah pemirsa, pasca putusan MK, peta politik jelang pilkada mendadak mengalami banyak perubahan. Ada beberapa kejutan dari pencalonan calon kepala daerah. Begitu pula dengan hubungan antar partai politiknya. Ya, pertanyaannya kemudian apa untungnya bagi masyarakat? Kita langsung bergabung dengan Jerry Sumampo, analis politik sekaligus koordinator TEPI Indonesia. Bang Jerry, selamat pagi. Pagi Bang Jerry. Selamat pagi Mas Iqbal dan Mbak Valen. Bang Jerry, ini kan dinamis sekali ya. Kalau kita lihat tadi malam jam 12 malam sudah ditutup. Nah kemudian
Ini apakah artinya pasca putusan MK kemarin, kemudian dengan konstelasi yang mengikuti, apakah masyarakat kita nih, saya, Anda, dan pemirsa di rumah, kini punya pilihan yang lebih baik dalam menentukan kepala daerah yang benar-benar sesuai dengan aspirasi tanpa paksaan? Ya, saya kira masih banyak daerah itu yang calon-calonnya itu memang bukan calon-calon yang katakanlah dikehendaki oleh publik ya. Tapi situasi seperti ini kan bukan baru sekarang berlangsung. Sebetulnya sudah berlangsung sejak pilkada-pilkada kita sebelumnya ya, di mana calon-calon populer itu memang diatur agar tidak menjadi calon karena para kandidat yang maju itu tidak mau ya, atau tidak ingin calon-calon itu maju kalau dia maju, karena lembaga-lembaga survei misalnya memprediksi sesuai dengan hasil survei mereka bahwa calon-calon itu bisa menang kalau dia maju gitu. Jadi ini fenomena yang sebetulnya dalam pilkada terakhir juga sudah cukup kuat ya, yang kemudian kita sebut sebagai fenomena kartel politik itu, karena calon dikondisikan untuk menang lewat proses-proses politik yang mengeliminasi calon-calon yang dianggap cukup populer dan cukup disukai oleh masyarakat, dan juga sebenarnya calon-calon yang relatif baik ya. Karena biasanya calon yang baik, apalagi kemudian kalau baik disukai oleh masyarakat, partai-partai politik nggak terlalu suka gitu ya, karena biasanya setoran mereka itu sedikit lah, kira-kira begitu ya. Jadi ini terjadi sampai kira-kira detik-detik terakhir tadi malam ya. Kalau lihat kan negosiasi dan percakapan-percakapan itu masih terjadi sampai detik-detik sebelum pendaftaran. Jadi beberapa partai politik atau gabungan partai politik menyiapkan orang untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba komunikasi atau percakapan atau negosiasi politik itu tidak terjadi dengan calon-calon yang katakanlah populer, yang diharapkan masyarakat untuk menjadi calon. Nah, saya kira ya kita ikuti saja ya. Nanti kita mungkin akan melakukan identifikasi dan pendataan berapa persen calon-calon yang memang disukai masyarakat dan berapa persen calon yang tidak disukai oleh masyarakat. Sebentar, sebelum kita lanjutkan, saya tergelitik dengan pernyataan Anda tadi. Calon yang Anda sebut disukai oleh masyarakat, setorannya sedikit. Berarti calon yang mereka ajukan, setorannya banyak begitu, atau gimana? Diajukan partai politik begitu ya? Berikan kami pemahaman, Bang Jerry. Iya, tidak semuanya ya, tapi pengalaman-pengalaman kita, biasanya calon kalau dia dia punya popularitas tinggi atau kemudian elektabilitas tinggi, dia bisa bernegosiasi dengan partai politik pengusung dengan uang mahar yang lebih sedikit atau bahkan tidak ya. Tetapi memang praktek kartel politik ini juga tidak selamanya seperti itu ya. Maksud saya begini, di beberapa daerah kita mendengar atau melihat fenomena memang ada calon yang juga sudah diploting sejak awal, bahkan calon itu tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, tapi di backup juga oleh korporasi, gitu ya. Jadi ada korporasi, perusahaan atau orang yang punya uang, yang kemudian membackup calon yang bersangkutan, lalu kemudian menawarkan kepada partai politik, dan yang membayar itu adalah orang ini atau pengusaha ini atau korporasi ini. Baik. Jadi itu juga fenomena yang muncul dalam konteks pencalonan sekarang ya di beberapa daerah di Kalimantan. Nah, dia bisa berujung sebagai calon tunggal, tapi bisa juga ada calon lain, tapi nanti calon lain itu akan dimatikan juga supaya dia tidak punya kemampuan untuk menggalang dan memobilisasi massa untuk menang.
Baik, Nah, jadi kalau tapi begitu, tadi ya, Bang Jerry, dengan fenomena seperti ini berarti calon-calon yang kemudian dimajukan di dalam kontestasi ini yang berasal dari kartel-kartel politik mungkin yang tadi Anda sebut, itu benar-benar merugikan masyarakat dong kalau begitu? ya sudah pasti itu karena dia menghalangi variasi dan banyaknya calon yang sebetulnya menjadi hak masyarakat. Artinya calon itu sudah mereka tentukan. Masyarakat yang menginginkan calon lain yang dianggap lebih baik itu tidak punya ruang untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon itu karena semua calon dikondisikan kan, gitu ya. Bahkan apa namanya ya, praktek seperti ini itu kadang-kadang berlangsung juga di antara partai-partai pengusung yang berbeda gitu ya. Jadi tidak mesti dalam bentuk calon tunggal sebetulnya ya. Tetapi partai-partai politik yang menjadi pengusung seringkali memang berpikir untuk mengeliminasi atau tidak mengusung calon yang populer ya, atau calon yang diterima oleh masyarakat. Karena itu dalam perspektif seperti ini kan sebetulnya ini pengekangan terhadap keinginan masyarakat untuk memilih calon-calon yang mereka anggap baik untuk memerintah daerahnya paling tidak 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi sebetulnya dalam konteks seperti ini masyarakat dirugikan. Gitu. Tapi kan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena ruang untuk itu sebetulnya ditutup oleh para elit partai politik kan. Kan kalau lihat proses pencalonan sebagaimana diatur dalam undang-undang, itu kan ada penyerapan aspirasi masyarakat oleh partai politik yang akan mengusung calon. Tapi penyerapan aspirasi masyarakat itu sekarang tidak berjalan sebetulnya. Tidak terlalu dominan kalau kita lihat dalam konteks pencalonan sekarang ini ya. Kalau kita lihat ya, apalagi dinamika pencalonan sekarang ini kan sangat elitis. Sangat elitis, karena itu ya dia detik-detik terakhir itu masih bisa berubah. Dan ini menunjukkan sebetulnya partisipasi masyarakat dalam konteks pencalonan kepada partai politik itu ya tidak ada. Itu tidak terjadi dalam konteks pencalonan sekarang ya. Kalau dulu masih ada kan, masih ada partai politik yang mengatakan sesuai dengan aspirasi anggota, aspirasi masyarakat. Semoga masih ada calon yang dari daftar yang ada paling tidak dianggap mewakili aspirasi masyarakat daripada kota kosong begitu ya. Dibutuhkan masyarakat begitu ya daripada melawan kota kosong. Setuju, Bang. Terima kasih Bang Jerry. Bang Jerry Sumampo sudah bergabung dengan Selamat Pagi. Baik, terima kasih Mas Iqbal, Mbak Valen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.